Baik teman-teman, kita lanjutkan. Di video sebelumnya kita sudah bicarakan tentang komunikasi intrapersonal. Pada bagian paling awal dari komunikasi intrapersonal adalah terjadinya proses sensasi, yaitu ditangkapnya stimulus yang berasal dari berbagai lingkungan, begitu ya, dari lingkungan-lingkungan di sekitar kita, dan kemudian ditangkap oleh 5 panca indera kita. Kemudian ketika itu sudah masuk di dalam panca indera kita, akan diubah menjadi sinyal dan kemudian masuk ke otak untuk kemudian dimaknai. Nah, proses kemudian memaknai itulah yang kemudian akan kita bicarakan, itu yaitu adalah tentang persepsi. Lalu pertanyaannya adalah apakah itu persepsi? Di dalam komunikasi intrapersonal tentu saja persepsi itu adalah proses untuk memberi makna. Jadi proses yang ada di dalam sistem saraf kita yang kemudian memberi makna terhadap sinyal-sinyal yang telah diterima dari stimulus-stimulus dari lingkungan, dari luar, ditangkap oleh panca indera dan masuk ke otak. Jadi di dalam persepsi itu proses yang terjadi adalah proses yang ada di dalam sistem kognitif kita. Jadi persepsi sekali lagi adalah proses memberi makna pada sensasi. Proses memberi makna pada stimulus yang sudah berubah menjadi sinyal dan kemudian masuk ke sistem saraf pusat kita di otak kita. Nah, dengan melakukan persepsi sesungguhnya manusia itu akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kita itu dengan melakukan persepsi akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang baru, sebab dalam konteks itu persepsi telah mengubah sensasi menjadi informasi. Informasi inilah yang kemudian akan kita gunakan untuk memberikan respon kita, baik nanti dalam bentuk penilaian, gitu ya, penilaian, sikap, maupun kemudian mewujud dalam sebuah perilaku. Sekali lagi bahwa persepsi itu adalah tahap kedua setelah terjadinya sensasi. Nah, teman-teman sekalian, jika sensasi itu adalah proses yang bekerja di dalam indrawi kita, di dalam panca indera kita, yang 5 tadi, 5 itu adalah yang eksteroseptor, itu adalah 5 panca indera yang kita miliki, mulai dari penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan, kemudian pembauan gitu ya, yang itu seluruhnya berada di dalam proses panca indera eksteroseptor, yang sekali lagi ketika itu sudah masuk akan diubah melalui indera interoseptor untuk kemudian diubah menjadi sinyal dan masuk ke dalam sistem saraf pusat kita, dan karena itulah mulai proses persepsi itu terjadi. Jadi persepsi adalah cara kita untuk memproses data indrawi yang telah dihasilkan melalui tahap sensasi itu menjadi informasi yang dapat kita artikan. Kita belum di dalam sensasi, kita masih menangkap stimulus yang dari luar itu, apakah itu cahaya, apakah itu bunyi, dan seterusnya. Tetapi di dalam persepsi kita sudah kemudian memberikan arti. Oh, cahaya ini berarti adalah berasal dari cahaya matahari, ini dari cahaya lampu yang temaram, ini adalah cahaya lampu yang terang, dan seterusnya. Termasuk ketika stimulus itu mengenai indera pembawaan kita, bahwa oh ini bau wangi misalnya, kemudian kita mempersepsi oh ini adalah wangi bunga jasmin misalnya, oh ini wangi bunga melati misalnya. Atau kemudian ketika wewangian itu kita memiliki stok pengalaman kita bahwa wewangian itu adalah parfum misalnya yang dipakai oleh teman kita, kita kemudian oh ini bau parfumnya si A misalnya. Sehingga sekali lagi persepsi itu adalah cara kita untuk kemudian memproses data-data yang dihasilkan oleh sensasi menjadi informasi yang kemudian kita mengartikan hasil-hasil dari sensasi itu tadi. Saya beri contoh, misalnya ketika kita melihat seseorang di supermarket begitu ya, melihat seseorang itu adalah sensasi.
karena itu akan berkenaan langsung dengan indera penglihatan kita, yaitu mata. Kita melihat seseorang itu adalah sensasi. Ketika kemudian menyadari bahwa dia adalah teman lama kita, gitu ya, oh dia si A misalnya, itu sudah masuk dalam ranah persepsi. Ketika kemudian kita menangkap suara bunyi, gitu ya, ada orang memanggil nama kita misalnya, bunyi yang keluar dari orang itu adalah sensasi. Tetapi ketika kita kemudian menyadari bahwa suara itu adalah panggilan atas nama kita dan keluar dari orang ataupun teman dekat kita misalnya, atau seseorang yang pernah mengenal kita, gitu ya, atau kemudian juga orang-orang yang bahkan tidak kenal kita, tetapi kita kemudian mempersepsi bahwa yang dipanggil itu adalah kita, gitu ya, aku sebagai subjek, begitu, maka itu adalah proses persepsi. Jadi mendengar saja itu bagian dari sensasi, tetapi ketika kita mempersepsi bahwa yang dipanggil itu adalah kita, itu adalah proses persepsi. Ketika membau wewangian saja itu adalah sensasi, tetapi ketika menafsirkan oh ini bau parfumnya si A misalnya, itu sudah masuk dalam proses persepsi. Sehingga teman-teman sekalian, pendekatan yang persepsi ini adalah pendekatan yang berusaha untuk menghubungkan tindakan dengan kejadian yang berlangsung di dalam tubuh manusia, terutama dalam otak dan susunan saraf, gitu ya. Artinya ada di sistem saraf pusat maupun kemudian di sistem saraf tepi. Nah, dalam pengertian psikologi, tentu saja persepsi sekali lagi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Karena hasil dari sensasi itu kita belum memahaminya, belum memberikan maknanya, belum memberikan artinya, tetapi ketika hasil dari sensasi itu sudah masuk di dalam sistem saraf pusat kita, di dalam otak kita, itulah yang kemudian terjadi proses persepsi di sana. Nah, alat yang kemudian digunakan untuk memperoleh informasi itu adalah kelima panca indera tadi. Sedangkan alat untuk memahami itu adalah kognisi atau kesadaran kita. Kognisi itu berada di dalam sistem saraf pusat. Sekali lagi prosesnya itu tadi, sensasi dulu, baru kemudian muncul persepsi. Sensasi dulu, baru muncul persepsi. Stimulus kena dulu di dalam panca indera, dibawa ke otak, dan tugas otak atau tugas kognitif itu adalah kemudian bagaimana memberikan maknanya, memberikan arti, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat misalnya di gambar ini, stimulus yang berasal dari objek yang sama itu akan diberi makna yang berbeda oleh masing-masing individu. Tentu saja nanti akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa satu objek yang sama itu kemudian dimaknai secara berbeda. Tetapi yang terjadi, apa yang kemudian disebut persepsi selektif, yaitu karena kita memilih makna-makna tertentu atas suatu stimuli. Contoh di gambar yang Anda lihat ini adalah ada gambar hitam dan putih, begitu ya, ada dua warna, hitam dan putih. Anda kira-kira mempersepsi gambar ini sebagai apa? Apakah Anda melihat misalnya di sana seperti sebuah cawan, sebuah piala, atau juga mungkin Anda akan melihat, oh di sana ada siluet dari dua muka yang sedang berhadapan. Kenapa? Satu gambar ini kemudian kita bisa persepsi secara berbeda. Kenapa hanya dari satu gambar hitam putih ini, kemudian teman-teman mempersepsi sesuatu yang berbeda. Padahal objeknya sama, objeknya satu. Tapi ada yang kemudian melihat, oh itu adalah piala, begitu ya, piala, atau oh itu adalah gambar dua wajah yang sedang berhadapan, sedang bertatap muka.
Kenapa itu terjadi? Kita lihat. Kenapa kemudian cara kita melihat gambar hitam putih ini, yang satu objek ini kemudian kita bisa mempersepsi dua hal yang berbeda. Ada cawan yang kalau Anda kemudian melihat gambar putih itu seperti kemudian piala begitu, tapi kalau Anda kemudian melihat gambar hitamnya itu kemudian Anda bisa seolah-olah ketemu sedang melihat siluet dari dua orang yang sedang berhadapan. Hal ini terjadi karena ada bagian tertentu yang kita persepsikan sebagai tampilan, fokus, dan ada bagian lain yang kemudian menjadi background, menjadi latar belakang. Kalau teman-teman kemudian menjadikan warna putih ini sebagai background itu tentu saja yang berada di belakang gitu ya. Kemudian Anda memfokuskan pandangan Anda, memfokuskan indera penglihatan Anda pada warna hitam, artinya warna hitam didorong ke depan dan warna putih itu ada di belakang, maka yang akan tampak adalah dua orang yang sedang berhadapan, dua orang siluet dari dua wajah orang yang kemudian sedang berhadapan. Tetapi jika teman-teman mendorong dari sisi penglihatan ya, mendorong warna hitam itu menjadi background, kita kebelakangkan background, kita kebelakangkan warna hitam itu, maka teman-teman akan melihat bahwa di sana ada bentuk seperti piala gitu ya, memunculkan bentuk yang putih ini seperti piala. Artinya apa? Artinya di dalam proses kita mempersepsi itu kemudian kita mengambil fokus mana yang kemudian akan menjadi titik pusat perhatian kita, mana yang kemudian kita kesampingkan, mana yang kemudian kita abaikan. Kalau teman-teman mengabaikan warna hitamnya, maka yang akan kelihatan adalah warna putih yang berbentuk dan kita memberikan makna itu adalah piala. Tapi kalau teman-teman mengabaikan warna putihnya, artinya mendorong warna putih itu ke belakang, dan itu kemudian tidak menjadi center begitu ya, yang menjadi pusat perhatian kita kemudian adalah warna hitamnya, maka teman-teman kemudian akan mendapatkan dua wajah yang sedang berhadapan itu. Jadi penjelasannya adalah jika kita jika warna hitam kita jadikan sebagai latar, maka warna putih itu akan kita persepsikan sebagai piala. Sebaliknya, jika warna putih itu yang kita dorong ke belakang menjadi latar, maka kita akan memberikan makna, memberikan persepsi ada dua orang yang sedang berhadapan. Anda bisa simak lagi kalau kemudian Anda belum melihat bahwa satu objek itu bisa dipersepsi secara berbeda. Ini baru objek. Nanti kita di pertemuan ke depan kita akan bicarakan soal persepsi sosial. Objek itu bahkan satu objek itu bisa kemudian dibaca secara berbeda, apalagi kalau kemudian kita sudah bicara soal persepsi sosial. Persepsi terhadap orang itu tentu saja berubah-ubah kan begitu kan. Orang hari ini bisa berbeda dengan yang kemarin bisa berbeda dengan 2-3 tahun ke depan misalnya. Ini karena ada hukum ini tadi, kalau kita mengesampingkan atau memberi satu fokus pada bagian tertentu dan mengesampingkan bagian yang lain, maka fokus kita itulah yang kemudian akan menjadi akan mewujud menjadi makna yang dihasilkan dari proses-proses persepsi. Saya kasih contoh satu lagi. Pertanyaannya adalah, ini wanita tua atau wanita muda? Teman-teman bisa cek. Silahkan geser kepala Anda lihat betul apakah yang ada di dalam gambar yang ada di hadapan Anda itu, ini wanita tua atau wanita muda. Anda bisa cek dengan
apa namanya, model persepsi itu tadi dengan memfokuskan bagian tertentu dan mengesampingkan bagian yang lain. Kalau Anda kemudian melihat apa namanya, dari sudut pandang tertentu, gambar ini akan menunjukkan oh ini wanita yang tua yang sudah keriput begitu ya. Tapi kalau Anda kemudian menggeser sedikit pandangan Anda, memfokuskan pada bagian-bagian yang lain, Anda akan mencoba menemukan oh ini adalah Pak Princess, wanita muda yang sangat cantik misalnya. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi karena kita memberikan fokus tertentu pada satu bagian, sementara bagian yang lain kemudian dicoba diabaikan. Oke, semoga Anda menemukan ya mana ini wanita, apakah gambar ini wanita muda atau wanita yang sudah tua. Contoh yang lain, teman-teman silahkan hitung berapa jumlah kaki gajah ini. Oke, Anda silahkan dicek, amati gambar ini. Dari gambar ini ya, satu objek ini silahkan hitung berapa jumlah kaki gajah. Beberapa orang akan melihat bahwa ini ada jumlah kaki gajahnya ada banyak sekali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahkan begitu. Padahal senyatanya kaki gajah ya tetap 4 kan begitu kan. Tetapi gambar ini kemudian mengecoh kita bahwa kaki gajah ini ada banyak. Anda bisa hitung misalnya ada berapa dari satu gambar ini, kemudian kita didorong, dimanipulasi oleh gambar sehingga mengatakan hitunglah jumlah kaki gajah. Perintahnya betul ya, hitunglah jumlah kaki gajah. Padahal kalau di dalam kehidupan nyata ya jumlah kaki gajah ya tetap 4 kan begitu kan. Tetapi di gambar ini Anda bisa mendapatkan beberapa kaki gajah bukan hanya 4 kalau mencermati gambar ini kan gitu. Artinya selain gambar, sesungguhnya teman-teman perintah atau tulisan yang Anda baca ini juga mendorong orang untuk untuk mencapai pada persepsi tertentu. Oke. Contoh yang lain misalnya ini. Anda bisa temukan bayi yang tersembunyi pada gambar ini. Sudah ketemukah? Oke. Kalau Anda lihat gambar ini gitu ya, Anda akan mencermati di sana seolah-olah kalau dilihat secara gambar besar gitu ya, Anda ini ada 2 orang sejoli yang sedang menikmati sebuah danau. Di pinggirnya itu ada pohon begitu ya, pohon yang meliuk-liuk begitu. Kalau Anda melihat itu, maka Anda tidak akan menemukan di mana bayinya. Tapi coba Anda cermati lagi, misalnya fokuskan warna-warna putih itu menjadi menjadi fokus. Warna putih itu menjadi fokus. Kalau Anda gunakan, kalau Anda memproses sensasi Anda, mendorong penglihatan Anda fokus pada gambar putih, maka Anda akan menemukan seorang bayi begitu ya yang sedang melungker itu tadi. Tapi kalau Anda kemudian menjadikan warna-warna hitam itu sebagai fokus dan warna-warna putih itu Anda abaikan, maka Anda hanya akan menemukan ada 2 orang yang sedang berduaan begitu di bawah sebuah pohon. Gitu ya. Sekali lagi di dalam hukum persepsi kita memfokuskan satu bagian dan kemudian mengabaikan bagian yang lain. Tentu saja nanti di dalam konteks kehidupan sosial itu sangat sering terjadi. Kenapa kemudian kita memberikan penilaian kepada si A salah, gitu ya? Kita marah kepada si A gara-gara hanya karena satu peristiwa atau satu sudut pandang, sementara ada sudut pandang lain yang kemudian tidak kita pahami betul. Oke, terakhir saya kasih contoh misalnya. Anda mempersepsi gambar ini sebagai apa? Silahkan dicek.
Anda lihat gambar ini sebagai apa? Ada yang mengatakan bahwa oh ini ada sepasang lansia, ada kakek dan nenek yang sedang berhadapan di di bawah di bawah lampu gitu ya. Tapi kalau Anda mendorongkan fokus yang lain, Anda akan mendapatkan sedang ada dua orang yang sedang santai, ada yang bermain gitar dan satunya kemudian memegang topinya misalnya. Anda sudah menemukan? Oke, sekali lagi gambar ini satu gambar bisa dipersepsi menjadi dua makna yang berbeda. Kalau Anda mendorongkan fokus pada fokus pada warna-warna hitamnya begitu, atau Anda fokus pada gambar besarnya, maka yang akan kelihatan memang ada kakek dan nenek yang sedang berhadapan. Tapi kalau Anda fokus Anda perkecil, Anda akan mendapatkan dua orang yang sedang asik bermain gitar, mungkin sedang bernyanyi dan seterusnya. Itu adalah contoh bagaimana satu objek itu bisa dimaknai secara berbeda. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kemudian satu objek gitu ya, orang bisa berbeda-beda memandang atau memaknai stimulus dengan objek yang sama? Karena selain pada pemusatan tadi, tentu saja persepsi itu akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Nanti di bagian berikutnya kita akan detailkan faktor-faktor apa yang kemudian menjadi pengaruh kenapa kita menafsirkan A bukan B, kenapa kita menafsirkan C bukan D, dan seterusnya. Di bagian ketiga nanti kita akan bicarakan soal faktor-faktor apa sih yang kemudian mempengaruhi kita dalam menginterpretasi objek, menginterpretasi gagasan tertentu, maupun menginterpretasi peristiwa-peristiwa yang ada di luar diri kita. Nah, teman-teman sekalian, persepsi tentu saja bukan hanya ditentukan oleh jenis dan bentuk stimulus gitu ya. Jadi bentuknya bukan hanya ditentukan oleh jenis stimulusnya, bukan hanya pula ditentukan oleh bentuk stimulusnya, tetapi juga karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus tertentu. Artinya apa? Persepsi kita itu bukan hanya ditentukan pada objek yang sedang kita persepsi, tetapi cara kita mempersepsi itu juga dipengaruhi oleh karakteristik diri pribadi kita. Karakteristik itu tentu saja kalau kita bicara soal karakteristik, ada pengalaman yang berperan di sana, ada keyakinan yang berperan di sana, ada sosial kognitif yang terbentuk, skema yang terbentuk di dalam kognitif kita, itu juga kemudian berperan mempengaruhi persepsi. Tentu saja selain itu karakteristik personal kita, kepribadian dan seterusnya itu juga berperan bagaimana kita mengambil fokus untuk kemudian dimaknai. Bagaimana kita mengambil fokus untuk kemudian kita cari makna utuhnya seperti apa. Nah, di dalam persepsi itu tentu saja bersifat selektif secara fungsional, artinya objek-objek yang kemudian mendapatkan fokus atau tekanan dalam persepsi biasanya merupakan objek-objek yang memenuhi tujuan kita, memenuhi tujuan tiap-tiap individu. Kalau dari gambar tadi misalnya saya buka ulang misalnya, kalau Anda melihat gambar ini misalnya ya, melihat gambar ini kemudian Anda menemukan sedang ada dua orang yang kemudian sedang berduaan di bawah pohon misalnya. Bisa jadi cara Anda mempersepsi itu karena Anda sedang memiliki keinginan untuk plesir misalnya dengan pacar Anda atau dengan pasangan Anda misalnya, sehingga persepsi yang kita bangun itu sesungguhnya adalah
cara kita gitu ya, cara kita untuk kemudian memilih memberikan penekanan atau fokus yang sesuai dengan tujuan kita. Sekali lagi, teman-teman sekalian, bahwa di dalam persepsi bukan hanya ditentukan oleh jenis dan bentuk. Jenis dan bentuk ini artinya adalah objek yang kita persepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik kita sebagai orang yang kemudian mempersepsi. Karakteristik yang ada di dalam diri kita, karakteristik yang ada di dalam kepribadian kita. Nah, karakteristik itu sekali lagi tentu saja dipengaruhi oleh pengalaman. Contoh misalnya, kalau Anda seorang pecinta kucing misalnya, gitu ya, pecinta kucing, maka begitu ada kucing menghampiri Anda, maka Anda akan mengelus-elus kucing itu. Anda akan menggendong kucing itu dan mungkin memberikan makan kucing itu. Artinya pengalaman Anda tentang kucing itu bisa jadi menyenangkan. Tetapi kalau Anda punya pengalaman buruk tentang kucing, gitu ya, pengalaman buruk sebelumnya tentang kucing, maka ketika ada kucing datang ke hadapan Anda atau menghampiri Anda, mungkin Anda akan berlari atau mungkin Anda akan mengusirnya misalnya. Sehingga pertama, pengalaman tentu saja menjadi bagian dari faktor personal yang berpengaruh terhadap cara kita mempersepsi. Keyakinan juga begitu. Kalau Anda meyakini bahwa agama saya lah yang paling paling benar, dan tentu saja itu menurut agama sah gitu ya, sementara agama yang lain salah dan harus dimusuhi misalnya, maka keyakinan Anda itu akan berpengaruh terhadap cara memberi makna. Kalau Anda merasa diri paling benar, yang lain salah, maka Anda kemudian akan melihat bahwa orang lain, itu calonnya masuk neraka tuh, misalnya gitu. Ini harus diselamatkan nih. Ini karena karena berbeda dengan saya, maka harus saya musuhi misalnya. Itu karena proses keyakinan. Tapi kalau keyakinan Anda mengatakan bahwa ya agama itu bagian dari kemanusiaan, gitu ya, cara membentuk kemanusiaan, maka siapapun yang berbeda itu akan dirangkul. Kita tidak akan membeda-bedakan apakah dia Islam, apakah dia Katolik, apakah dia Konghucu, Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Karena dibalut dengan keyakinan bahwa keagamaan itu fungsinya membentuk nilai-nilai kemanusiaan. Jadi yang perlu dicatat, jadi bukan hanya objeknya saja yang kemudian berpengaruh terhadap proses kita dalam memberikan makna, dalam mengartikan objek, artinya juga mempersepsi begitu ya, tetapi ada karakteristik personal kita yang berpengaruh. Itu kenapa satu peristiwa itu bisa dipandang secara berbeda, dimaknai secara berbeda, gitu ya. Kalau saya misalnya orang Jawa, kemudian ketemu Blangkon begitu ya, tentu saja karena itu kebudayaan saya, maka ini menyenangkan misalnya. Tetapi orang yang berasal dari luar Jawa kemudian melihat Blangkon, itu ya sudah dianggap sebagai sebagai penutup topi biasa, kan begitu kan. Artinya lingkungan, kebudayaan, pengalaman itu juga akan membentuk persepsi kita. Nah, karena di dalam persepsi dengan kacamata yang saya sampaikan tadi, tentu saja persepsi itu bersifat selektif secara fungsional. Selektif fungsional itu kegunaan gitu ya. Jadi kita mempersepsi sesuatu itu sesuai dengan tujuan kita menggunakan apa. Di pertemuan teman-teman bisa nanti ingat di psikologi sosial, kenapa kemudian terbentuknya skema itu karena juga didorong oleh tujuan-tujuan kita misalnya. Contoh, sama-sama bisa digunakan untuk tempat minum begitu ya, tetapi cangkir dan gelas gitu ya,
Cangkir dan gelas itu bisa kita persepsikan secara berbeda. Cangkir itu biasanya untuk kopi begitu ya, untuk teh misalnya, tapi gelas biasanya ya untuk air putih atau air jeruk dan sebagainya. Jarang sekali kita kemudian bikin es jeruk itu di cangkir, misalnya kan begitu. Jadi objek itu kemudian kita mempersepsi objek itu karena tujuan kita. Sehingga dalam proses itu sesungguhnya kita telah meletakkan bagian-bagian dari objek yang akan dipersepsi, dari objek yang kemudian sudah masuk di dalam skema kognitif kita, yang dihasilkan oleh proses sensasi itu kemudian dipersepsi berdasarkan tujuan kita. Oh, si A itu orangnya baik banget kok, misalnya begitu. Kita mengatakan baik itu karena bisa jadi kita punya tujuan tertentu terhadap si A misalnya. Karena si A misalnya teman kita. Sehingga kita mengatakan mempersepsi si A itu dengan persepsi yang baik. Tetapi kalau kemudian kita mengatakan, oh si D itu adalah orang yang luar biasa malas misalnya, jahat misalnya, karena kita itu berkonflik dengan si B misalnya. Sehingga kita punya tujuan agar si B atau si C itu kemudian di hadapan orang lain atau di hadapan diri kita itu dia selalu berlaku salah dan selalu berlaku jelek misalnya. Sehingga teman-teman itulah yang kemudian perlu kita pahami, bahwa di dalam persepsi itu ada banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh. Cara kita memberi makna terhadap peristiwa, cara kita memberi makna terhadap stimulus gitu ya, tentu saja kemudian berbeda, dan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nanti di bagian berikutnya, di video berikutnya kita akan bicarakan tentang faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap persepsi. Setidaknya akan ada 3 faktor yang akan kita lihat secara umum begitu ya. Tentu saja 3 faktor ini tentu berperan penting dalam proses kita mempersepsi, baik persepsi terhadap objek maupun persepsi terhadap lingkungan ataupun persepsi sosial. Oke, sampai di sini saya kira bagian dari persepsi, artinya kita sudah diskusikan di bagian pertama, kita sudah diskusikan soal bagaimana sensasi, cara terbentuknya bagaimana, sampai kemudian proses ke persepsi. Dan di bagian kedua ini kita sudah obrolkan, kita sudah jelaskan tentang bagaimana persepsi itu terbentuk. Nanti di bagian ketiga teman-teman kita akan belajar lebih detail tentang faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap persepsi. Kenapa saya memandang sepak bola itu menjemukan sementara orang lain memandang sepak bola itu mengesankan misalnya. Kenapa saya memandang bahwa bola voli itu mengasihkan sementara orang lain tidak suka dengan bola voli misalnya. Tentu itu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi kita akan jelaskan di bagian ketiga. Begitu teman-teman, kita sambung nanti di bagian ketiga. Salam.